Di awal abad ke-20, sebuah revolusi diam-diam dimulai dari ibu kota Spanyol, Real Madrid. Klub dengan sejarah panjang dan lambang kejayaan Eropa memutuskan untuk bermimpi lebih besar dari sekedar trofi. Mereka ingin menaklukkan dunia, bukan hanya di lapangan tapi juga di pasar global. Nama-nama besar dikumpulkan seperti bintang-bintang di galaksi: Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo Nazario, David Beckham. Inilah era Galacticos. Di atas kertas, ini adalah tim impian. Tapi apakah mimpi itu benar-benar terwujud? Di balik sorot lampu stadion dan gemerlap popularitas, tersimpan kisah tentang ruang ganti yang retak, pelatih yang jatuh satu persatu, dan gelar-gelar yang perlahan menjauh. Apakah ini kisah sukses luar biasa yang mengubah Real Madrid menjadi merek global paling kuat di dunia olahraga? Atau justru awal dari kehancuran sebuah filosofi sepak bola sejati? Inilah kisah tentang ambisi, tentang uang, tentang ego, tentang kemegahan yang perlahan jadi bumerang. Selamat datang di cerita lengkap era Galacticos, sebuah kisah megah yang tidak sesempurna kelihatannya. Setelah memenangkan Liga Champions 2 kali dalam 3 tahun terakhir, Presiden Real Madrid saat itu, Lorenzo Sanz, memasuki pemilihan presiden pada musim panas tahun 2000 dengan penuh percaya diri. Namun di balik kemenangan tersebut, tersembunyi banyak masalah mendasar. Yang pertama adalah akumulasi utang selama beberapa tahun terakhir, yang pada saat itu mencapai angka tinggi, 278 juta euro. Klub juga kesulitan menarik penonton ke stadion pada akhir tahun 90-an. Tiket sulit terjual dan Santiago Bernabeu hampir tidak pernah penuh, meskipun telah diberikan banyak diskon dan insentif tiket musiman. Melihat situasi ini, salah satu orang terkaya di Spanyol, Florentino Perez, melihat peluang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Setelah kalah dari Ramon Mendoza pada tahun 1995, kali ini tujuannya jelas. Florentino Perez ingin menyelamatkan klub dari utang yang mengancam kemampuan Real Madrid untuk bersaing di lapangan. Namun, peluang Perez untuk menang cukup kecil. Karena itu, ia membuat janji bersejarah kepada para pendukung. Jika saya memenangkan kursi kepresidenan, saya akan mendatangkan Luis Figo dari Barcelona. Dan jika saya gagal, saya akan membayar seluruh biaya tiket musiman para pendukung. Janji tersebut menjadi senjata utama Perez. Dan hasilnya, dia menang telak dengan memperoleh lebih dari 55% suara. Dan Luis Figo diperkenalkan sebagai pemain baru beberapa hari kemudian. Era baru Los Galacticos pun dimulai untuk Real Madrid. Florentino Perez ingin meniru kejayaan era 1950-an, seperti yang dilakukan mantan presiden Santiago Bernabeu, dengan menghadirkan semua bintang terbaik ke Madrid. Nama-nama seperti Di Stefano, Puskas, dan Copa menjadi inspirasinya. Ambisi bisnisnya sudah terlihat sejak awal. Luis Figo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menyetujui penjualan 50% hak gambar dirinya kepada klub. Namun misi utama Florentino adalah melunasi utang yang membelenggu Real Madrid. Dalam pernyataannya pada September tahun 2000, ia menyebut bahwa klub berada dalam kondisi finansial yang kritis. Oleh karena itu, ia segera mengambil langkah tegas pada musim panas. Langkah pertama adalah menjual pemain kesayangan fans Real Madrid, Fernando Redondo, ke AC Milan dengan harga 17 juta euro. Keputusan ini memicu kemarahan dari para penggemar dan bahkan rekan satu timnya sendiri. Redondo dikenal sebagai pendukung kuat mantan presiden Lorenzo Sanz dan memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Nicolas Anelka juga dijual ke PSG setelah musim yang bermasalah. Namun semua penjualan tersebut masih belum cukup untuk melunasi utang. Florentino Perez menolak opsi menjual saham ke publik untuk mengumpulkan dana. Yang memilih cara lain yang lebih memakan waktu. Di sisi olahraga, banyak penguatan dilakukan oleh direktur olahraga baru, Jorge Valdano. Transfer seperti Claude Makélélé dan Santiago Solari direalisasikan di musim panas itu, di bawah kepemimpinan pelatih Vicente Del Bosque. Madrid mengawali musim dengan baik dan Figo menjadi salah satu motor penggerak utama. Namun ujian berat datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Luis Figo dan Madrid harus bertandang ke Camp Nou yang kini menjadi ladang amarah
bagi fans Barcelona setelah pengkhianatan sang pemain. Figo disambut dengan teriakan, cacian, dan kemarahan yang membara. Madrid kalah dengan 2 gol di laga tersebut dan bahkan menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan berikutnya. Kritik pun mengalir deras, namun Los Merengues bangkit dengan cepat. Mereka mencatatkan 8 kemenangan beruntun yang mengesankan di La Liga. Dalam periode itu, Real Madrid terbang ke Tokyo untuk berkompetisi di Piala Intercontinental melawan Boca Juniors, tim asal Argentina yang dipimpin oleh Carlos Bianchi. Meski Real Madrid tampil dominan, Los Blancos kalah dalam laga tersebut. Perez merasa cemas karena kekalahan itu bisa mempengaruhi citra klub di pasar Asia. Namun tidak lama kemudian, Florentino Perez kembali tersenyum bersama Di Stefano yang menerima penghargaan klub abad ini dari FIFA. Bulan Januari juga membawa kabar baik lainnya setelah kemenangan penting atas Valencia. Luis Figo dianugerahi Ballon d'Or. Meski sempat bermain imbang melawan Barcelona di Bernabeu, Madrid tetap difavoritkan untuk merebut gelar La Liga. Raul González tampil tajam sebagai pencetak gol terbanyak. Sementara itu, Vicente Del Bosque memberi Guti kebebasan menyerang untuk membantu Raul González. Hasilnya, itu menjadi musim dengan catatan gol terbaik Guti. Di lini tengah, Makelele menjadi jangkar bersama Hel Guera, menciptakan duet yang tangguh. Di Liga Champions, Madrid mengalahkan Galatasaray di perempat final dan bertemu Bayern Munchen. Namun mereka memasuki laga dengan rasa percaya diri berlebihan. Menurut Steve McManaman dalam biografinya, persiapan tim menghadapi Bayern hanyalah menonton video berdurasi 15 menit yang bahkan tidak diedit. Hasilnya, Madrid kalah di kandang sendiri di leg pertama karena penampilan luar biasa dari Oliver Kahn. Kekalahan di leg kedua juga memastikan tersingkirnya Real Madrid. Namun di balik kekecewaan itu, ada kebahagiaan tersendiri. Dewan Kota Madrid menyetujui permintaan Florentino Perez untuk mengubah tempat latihan klub menjadi lahan komersial. Nilainya melonjak tajam. Real Madrid juga menutup musim dengan menjuarai La Liga setelah menang telak 5-0 atas Alaves. Keesokan harinya kemenangan besar lainnya datang. Dewan Kota menyetujui penjualan tempat latihan tersebut, menghasilkan 446 juta euro. Dana ini digunakan untuk melunasi sisa utang klub dan membangun tempat latihan dengan biaya yang lebih murah. Ini membuka jalan baru bagi Perez untuk berinvestasi lebih dalam ke skuad. Musim 2001-2002, langkah pertamanya adalah merekrut Zinedine Zidane. Kisah transfer ini dimulai di Gala Euro tahun 2000. Perez menulis pertanyaan di atas serbet. Apakah kamu ingin bermain untuk Real Madrid? Zidane pun menjawab, iya. Namun negosiasi dengan Juventus berjalan alot. Tetapi Florentino Perez tidak menyerah. Akhirnya Madrid memecahkan rekor transfer dunia untuk mendapatkan Zinedine Zidane. Perez tidak hanya ingin pemain terbaik, tetapi juga nama-nama yang akan menarik perhatian dunia demi melewati Manchester United dalam pendapatan komersial. Zidane setuju untuk menyerahkan 90% hak gambarnya kepada Madrid dengan gaji hampir 5 juta euro per tahun setelah pajak. Musim berikutnya adalah musim spesial karena Madrid merayakan ulang tahunnya ke 100 klub dengan banyak acara dirancang sepanjang tahun. Namun, cara terbaik untuk merayakannya menurut manajemen adalah dengan meraih trofi Liga Champions yang akan menjadi gelar ke-9 alias La Novena. Final Champions akan digelar di Hamden Park, stadion legendaris tempat Di Stefano dan kawan-kawan meraih gelar ke-5 Madrid. Los Blancos percaya La Novena adalah takdir mereka. Namun, Vicente Del Bosque menghadapi dilema di mana Zinedine Zidane akan bermain. Posisi yang biasa ia mainkan di Juventus dan timnas Prancis tidak tersedia di Real Madrid. Awal musim pun berjalan buruk. Setelah 6 pertandingan, Madrid hanya berjarak 1 poin dari zona degradasi. Kritikan mengarah ke Zidane, apalagi Madrid sempat memenangkan 4 laga awal Liga Champions tanpa dirinya karena sanksi kartu merah dari musim sebelumnya di Juventus. Tapi Zidane segera membungkam para pengkritiknya. Setelah Del Bosque menemukan formasi yang tepat, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan. Mereka memimpin klasemen pada bulan Januari, dan kemenangan atas Barcelona di Bernabeu memperkuat posisi mereka.
Namun, dua kekalahan beruntun membuat perebutan gelar kembali terbuka. Hanya 4 poin yang memisahkan Valencia di puncak dari Bilbao di posisi ke-8. Federasi Spanyol kemudian menyetujui permintaan untuk mengatur ulang jadwal final Copa del Rey agar bertepatan dengan perayaan 100 tahun Madrid pada tanggal 6 Maret. Copa del Rey biasanya tidak menjadi prioritas klub-klub besar, namun kali ini Real Madrid berambisi untuk meraih triple winner. Mereka lolos ke final Copa del Rey, namun harus menghadapi Deportivo La Coruna. Melawan segala prediksi, Super Depor merusak pesta Real Madrid. Mereka menang 2 gol di Bernabeu dan mengangkat trofi Copa del Rey di hadapan pendukung Real Madrid. Setelah hasil imbang berikutnya, Madrid kini punya poin yang sama dengan Valencia. Di Liga Champions, mereka kembali menghadapi Bayern Munchen di perempat final. Kalah 2-1 di leg pertama di Munich. Los Blancos bangkit di leg kedua dengan mencetak 2 gol dan lolos ke semifinal ketiganya berturut-turut. Di semifinal mereka menghadapi Barcelona dan menang relatif mudah dengan agregat 3-1. Tapi ambisi Real Madrid memenangkan La Liga akhirnya hancur karena mereka kalah dalam 3 dari 5 pertandingan terakhir di La Liga. Gelar pun jatuh ke tangan Valencia yang dilatih Rafael Benitez. Kini hanya satu hal yang bisa menyelamatkan musim yang seharusnya menjadi musim spesial Real Madrid, yaitu Liga Champions. Los Blancos kini bersiap melangkah ke Hampden Park. 42 tahun setelah Real Madrid meraih gelar kelima mereka di tanah Skotlandia. Mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen yang datang ke laga ini dalam kondisi emosional yang serupa. Baru saja mereka kehilangan gelar Bundesliga di pertandingan terakhir dan kemudian kalah di final Piala Jerman hanya 4 hari sebelum final Liga Champions ini. Kedua tim sama-sama termotivasi penuh. Raul Gonzalez membuka skor di menit-menit awal. Namun Leverkusen dengan cepat menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Lucio. Sebelum turun minum, Zinedine Zidane menulis namanya dalam sejarah Real Madrid. Dia melakukan tendangan spektakuler dari luar kotak penalti dan berhasil membuat unggul Real Madrid atas Leverkusen. Dan di pertandingan itu Iker Casillas masuk menggantikan Cesar yang cedera dan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk memastikan La Novena diraih oleh Los Blancos. Akhirnya Real Madrid menjuarai Liga Champions dalam perayaan 100 tahun klub. Setelah final Liga Champions, Florentino Perez dan Jorge Valdano menyatakan bahwa tidak ada bintang yang akan dibeli di bursa transfer berikutnya. Sebuah keputusan yang tidak masuk akal, mengingat Vicente Del Bosque telah memohon tambahan pemain belakang setelah Karanka dan Ivan Campo meninggalkan klub. Masalah pun muncul di ruang ganti. Claude Makélélé yang dianggap oleh Zidane sebagai pemain terpenting di lapangan merasa tidak dihargai dalam hal gaji. Disinilah muncul inti permasalahan dalam kebijakan Presiden Perez. Strategi yang menggabungkan pemain bintang dengan pemain muda hasil akademi yang bergaji rendah untuk menciptakan keseimbangan skuad. Masalah lainnya terletak pada kepercayaan berlebihan manajemen terhadap produk akademi. Karena tidak setiap pemain muda bisa setara dengan Raul Gonzalez, Guti, atau Casillas. Alih-alih memperkuat lini belakang dan menutup celah dalam skuad, Perez justru ingin mendatangkan Ronaldo sebagai Galactico terbaru, terutama setelah sang pemain kembali dari cedera dan menjadi bintang di Piala Dunia 2002. Musim 2002-2003, ketertarikan Real Madrid kepada Ronaldo dimulai pada akhir bursa transfer musim panas 2002. Setelah beberapa tawaran ditolak oleh Massimo Moratti dari Inter Milan, Perez membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi tuntutan Moratti terkait Ronaldo. Tetapi ternyata Moratti membeli Hernan Crespo sehingga Inter Milan memiliki surplus striker. Seiring berjalannya waktu, harga Ronaldo menurun dan akhirnya Inter setuju menjual Ronaldo seharga 35 juta euro plus Solari atau 10 juta euro tunai di bulan Desember. Namun karena Solari menolak masuk dalam kesepakatan, Moratti memilih opsi 10 juta euro. Perez akhirnya mendapatkan Galactico baru musim itu. Tetapi Ronaldo mengalami cedera dan absen dalam 3 pertandingan awal. Ia baru tampil dari bangku cadangan pada laga keempat dan langsung mencetak 2 gol seperti yang diharapkan. Namun kenyataannya Real Madrid mulai kesulitan.
terutama Ronaldo. Dalam 6 pertandingan berikutnya, ia hanya mencetak 1 gol dan diejek oleh para penonton di Bernabeu, termasuk dalam hasil imbang tanpa gol melawan Real Sociedad. Kemudian datang El Clasico. Real Madrid dan Barcelona saat itu berada di posisi ke-5 dan ke-10. Figo kembali ke Camp Nou dan menerima sambutan yang lebih buruk daripada 2 tahun sebelumnya. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Real Madrid kembali ke Tokyo untuk bersaing di Piala Interkontinental dan kali ini berhasil merebut gelar dengan mengalahkan klub Paraguay Olimpia. Ronaldo Nazario tampil gemilang dan menerima Ballon d'Or berkat performanya di Piala Dunia musim panas lalu. Setelah kemenangan itu, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan di La Liga. Mereka hanya kalah 1 kali dari 22 pertandingan, sementara Ronaldo kembali ke performa terbaik meskipun masalah kebugaran masih terus menghantuinya. Real Madrid kemudian menghadapi Manchester United di perempat final Liga Champions dalam pertandingan yang diwarnai rumor tentang transfer David Beckham ke Real Madrid. Setelah menang 3-1 di Santiago Bernabeu, kedua tim bertemu di Old Trafford. Semua keraguan tentang Ronaldo sirna setelah ia mencetak hat-trick luar biasa, membuat seluruh stadion termasuk fans United berdiri memberi tepuk tangan. Setelah laga berat itu, Real Madrid menghadapi tantangan lebih besar di semifinal melawan Juventus. Pertandingan ini diwarnai oleh absennya beberapa pemain penting. Raul Gonzalez absen di leg pertama, namun Madrid tetap menang 2-1 di Bernabeu. Namun pada leg kedua di Dele Alpi, Madrid tanpa Makelele yang diskors. Mereka kebobolan 3 gol dan Buffon menggagalkan penalti Figo. Ronaldo yang sempat cedera masuk di babak kedua, tapi tidak bisa membalikkan keadaan. Real Madrid tersingkir dari Liga Champions. Kritik mengalir deras kepada Del Bosque dan juga kepada Kapten Fernando Hierro yang pada usia 35 tahun dianggap sudah tidak mampu bersaing secara fisik. Madrid kini terancam mengakhiri musim tanpa gelar. Mereka sudah tersingkir dari Copa del Rey setelah kalah telak 1-4 dari Mallorca. Di La Liga, mereka kalah dari tim kejutan musim itu, Real Sociedad. Persaingan gelar menjadi sengit hingga laga terakhir musim. Namun menjelang pertandingan krusial, Madrid justru mengumumkan kabar mengejutkan. David Beckham telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Kabar ini membuat Del Bosque dan para pemain terganggu. Valdano menjelaskan bahwa pengumuman itu harus dilakukan segera untuk menghentikan spekulasi. Dalam pertandingan penentuan melawan Athletic Bilbao, Real Madrid tampil solid dan menang dengan mencetak 3 gol. Di akhir laga, Del Bosque mengganti Fernando Hierro untuk menerima tepuk tangan penonton. Mereka tak menyangka bahwa itu adalah penampilan terakhir Hierro sebagai pemain Real Madrid. Los Blancos meraih gelar La Liga ke-29. Namun dalam autobiografinya, Steve McManaman menulis bahwa pesta perayaan gelar itu terasa tegang. Hierro dan Raul terlihat adu argumen dengan manajemen, terutama karena rumor yang menyebut bahwa Del Bosque tidak akan diperpanjang kontraknya. Keesokan harinya, Del Bosque resmi dipecat. Hierro pun tidak ditawari perpanjangan kontrak dan akhirnya pindah ke klub Qatar Al Rayyan. Dengan itu, Real Madrid pun berubah menjadi klub yang sangat berbeda. Musim 2003-2004, mantan asisten Alex Ferguson, Carlos Queiroz, ditunjuk sebagai pelatih baru. Perez membela keputusannya dengan menyatakan bahwa ia ingin pelatih yang lebih cerdas secara taktik. Sementara itu, David Beckham diperkenalkan sebagai Galactico terbaru. Transfer ini menunjukkan bahwa niat Florentino Perez semakin didorong oleh tujuan komersial. David Beckham memang pemain spesial, namun ia bermain di posisi yang sama dengan Luis Figo dan dianggap tidak terlalu dibutuhkan dalam skuad utama. Ini memperjelas bahwa strategi Perez lebih fokus ke pemasaran dibanding kebutuhan teknis tim. Contoh paling mencolok adalah keputusan untuk melepas Claude Makelele. Dalam wawancaranya, Makelele mengungkapkan bahwa setelah memenangkan La Liga, Florentino Perez menjanjikan perpanjangan kontrak. Namun setelah mendatangkan Beckham, Perez mengatakan tidak ada lagi dana untuk Makelele. Valdano bahkan menyatakan secara agresif bahwa Makelele seharusnya bermain gratis untuk Real Madrid. Ketidakhadiran Makelele saat melawan Juventus di musim lalu
itu sangat berdampak besar dan mengakibatkan kekalahan. Dan itu masih belum cukup untuk meyakinkan manajemen untuk mempertahankan Claude Makelele. Chelsea datang dan menebusnya dengan 20 juta euro. Real Madrid juga mengirim Fernando Morientes yang frustasi karena jarang dimainkan ke AS Monaco. Mereka gagal memperkuat lini belakang untuk musim kedua berturut-turut setelah tidak berhasil mengamankan Gabriel Milito maupun Roberto Ayala. Setelah menjalani tur pramusim yang melelahkan ke berbagai negara di Asia Timur, Real Madrid memulai musim dengan baik. Mereka mencatat banyak kemenangan, termasuk kemenangan penting melawan Barcelona di Camp Nou, yang merupakan kemenangan Liga pertama Madrid di sana sejak 1983. Madrid unggul 13 poin atas Blaugrana. Meskipun harus memainkan banyak pemain muda karena cedera di lini belakang, Madrid tetap solid berkat penampilan luar biasa dari Iker Casillas. Hingga akhir Februari, mereka masih memimpin dengan nyaman. Namun, itulah awal dari kehancuran mereka. Kehancuran dimulai di final Copa del Rey melawan Real Zaragoza. Madrid kalah setelah perpanjangan waktu. Dan di Liga Champions, Real Madrid berhasil mengalahkan Bayern Munchen dan mencapai perempat final. Real Madrid menghadapi AS Monaco. Mereka menang 4-2 pada leg pertama di Bernabeu. Dan mereka tiba di kandang AS Monaco dengan kepercayaan diri yang tinggi. Setelah Raul mencetak gol pembuka, Monaco membutuhkan 3 gol untuk lolos. Dan secara mengejutkan, mereka melakukannya. Madrid kalah karena gol-gol Giuli dan ironisnya dari Morientes yang mereka pinjamkan ke Monaco. Saat kembali ke La Liga, Madrid langsung kalah 0-3 dari Osasuna. Dalam 5 pertandingan terakhir musim ini, Los Blancos mencatatkan rekor buruk. Mereka kalah di semua laga tersebut, termasuk kekalahan dari Barcelona di Bernabeu. Posisi Real Madrid pun turun dan berakhir di peringkat keempat La Liga. Era Galacticos yang menjanjikan kemegahan kini berada di titik nadir. Carlos Queiroz dipecat, Valdano mengundurkan diri, dan Perez menunjuk Antonio Camacho sebagai pelatih baru. Musim 2004-2005 untuk membawa suasana positif ke pemilu presiden Real Madrid, Perez langsung memperkuat lini belakang dengan mendatangkan Walter Samuel. Ia kembali memenangkan pemilihan dengan telak dan menjanjikan perombakan skuad. Madrid dirumorkan tertarik pada Emerson, Totti, dan Vieira, terutama karena Cambiaso telah dijual dan posisi gelandang bertahan makin menipis. Los Merengues juga memiliki 50% hak atas Samuel Eto'o yang bersinar di Mallorca. Namun pelatih baru Camacho tidak melihat Eto'o sebagai pilihan skuadnya. Setelah negosiasi panjang dan menegangkan, Madrid akhirnya menjual Eto'o ke Barcelona seharga 27 juta euro. Los Merengues kembali mencari pemain di Inggris dan mereka akhirnya merekrut Michael Owen dan Jonathan Woodgate yang saat itu dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Premier League. Camacho merupakan pelatih yang disiplin dan keras dalam pendekatannya, segera menyadari permasalahan mendalam di tubuh Real Madrid. Namun, solusi yang ia perlihatkan justru bisa menjadi akhir dari masa tugasnya di ibu kota Spanyol. Hanya 3 pertandingan setelah musim dimulai dan usai kekalahan melawan Espanyol, di mana beberapa Galacticos seperti Beckham dan Raul hanya duduk di bangku cadangan, Antonio Camacho pun memilih mundur. Ia pun mengatakan bahwa keinginannya tidak bisa dilihatkan di lapangan dan bahwa ia tidak mampu memaksimalkan potensi tim. Sejak era Del Bosque, sudah banyak pertanda bahwa di bawah Florentino Perez, seorang pelatih akan mendapat masalah besar jika tidak menurunkan bintang-bintang di lapangan. Manajer pengganti Mariano Garcia Ramon memahami sepenuhnya aturan tak tertulis itu dan berusaha menyesuaikan diri. Namun, tim tetap tidak seimbang karena mereka bermain tanpa gelandang bertahan sejati dan terlalu banyak mengandalkan lini serang. Contohnya saat melawan Barcelona di Camp Nou, Madrid menurunkan Beckham dan Guti dalam peran yang lebih defensif, komposisi yang jauh lebih dari ideal. Hasilnya, Madrid kalah 3-0. Florentino Perez pun mencoba memperbaiki situasi dengan mendatangkan Arrigo Sacchi, mantan pelatih AC Milan, sebagai direktur sepak bola. Namun setelah kekalahan kandang dari Sevilla, Mariano Garcia Ramon dipecat.
Perez menawarkan posisi pelatih utama kepada Sacchi, tapi pelatih legendaris asal Italia itu menolak. Ia tahu Perez cenderung mencampuri susunan pemain. Real Madrid pun menunjuk pelatih ketiga mereka musim itu, Vanderlei Luxemburgo, pelatih asal Brazil yang memiliki hubungan baik dengan para pemain Brazil di skuad Real Madrid. Karena ia pernah menangani tim nasional Brazil, Sacchi turut membantu mendatangkan Thomas Gravesen untuk mengisi posisi gelandang bertahan, memberi keseimbangan pada tim. Real Madrid pun mencatatkan 7 kemenangan beruntun, namun mereka kembali gagal di Copa del Rey dan tersingkir dari Liga Champions setelah pertandingan berpanjangan waktu melawan Juventus. Meski begitu, Real Madrid meraih kemenangan penting 4-2 atas Barcelona di El Clasico, tapi Blaugrana masih mempertahankan jarak nyaman di klasmen La Liga. Pertandingan itu menjadi titik awal keretakan antara Figo dan Luxemburgo. Figo tidak tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan terakhir musim itu. Rumor kepergiannya pun mulai mencuat. Real Madrid kembali menutup musim tanpa gelar. Mereka finish di posisi kedua di bawah Barcelona. Musim 2005-2006 dimulai dalam suasana yang tak jauh berbeda. Hubungan Figo dan Luxemburgo tetap dingin. Dalam tur pramusim, Figo bahkan tidak berpartisipasi di satu pertandingan pun. Luxemburgo pun menyatakan bahwa siapapun pemain yang ingin pergi harus segera memutuskan di awal musim. Pada awal Agustus, Galactico pertama meninggalkan klub. Luis Figo resmi bergabung dengan Inter Milan. Ia mengaku kecewa pada mereka yang memimpin klub. Samuel dan Solari juga menyusulnya ke klub Italia tersebut. Michael Owen setelah menjalani musim yang cukup baik, ia kembali ke Inggris. Sementara itu, Madrid tidak mendatangkan superstar sama sekali. Tetapi mereka merekrut beberapa pemain, duo Brazil, Julio Baptista, dan Robinho yang masih muda. Serta seorang bek muda namanya adalah Sergio Ramos. Ia didatangkan pada usia 19 tahun setelah Real Madrid membayar klausul pelepasannya sebesar 27 juta euro. Musim itu berjalan tidak sesuai harapan. Jonathan Woodgate akhirnya pulih dari cedera dan menjalani debut resminya. Sayangnya, ia mencetak gol bunuh diri dan mendapatkan 2 kartu kuning yang membuatnya dikeluarkan dari pertandingan. Meski begitu, Los Blancos sempat memuncaki klasmen setelah jornade ke-7 karena Barcelona mengawali musim dengan buruk. Namun saat Blaugrana datang ke Santiago Bernabeu, Ronaldinho memberikan pelajaran untuk Real Madrid. Ia pun menerima standing ovation dari fans Madrid. Menurut Michael Salgado, itu bukan bentuk penghormatan, melainkan sindiran terhadap para pemain Madrid. Luxemburgo hanya bertahan 3 pertandingan lagi setelah kemenangan menyedihkan melawan Getafe di Bernabeu. Ia dipecat. Juan Ramon Lopez Caro ditunjuk sebagai manajer sementara hingga akhir musim. Sacchi juga hengkang karena merasa kecewa dengan sistem di klub. Benito Floro kembali ke jabatannya sebagai direktur olahraga. Transfer musim dingin tidak memberikan dampak signifikan. Hasil-hasil buruk terus berlanjut, termasuk mimpi buruk di stadion Romareda pada awal Februari. Madrid menghadapi Real Zaragoza di leg pertama semifinal Copa del Rey dan kalah 6-1 berkat 4 gol dari Diego Milito. Di bulan yang sama, Madrid menghadapi Arsenal di babak 16 besar Liga Champions. Sebelum pertandingan, Ronaldo sempat melontarkan kritik pedas kepada fansnya sendiri, menyatakan bahwa sejak pertama kali datang ke klub, ia tidak pernah merasa dicintai oleh publik Bernabeu. Komentar itu datang di waktu yang buruk. Madrid kalah tipis 0-1 karena gol tunggal Thierry Henry. Setelah laga, Kapten Raul Gonzalez mengkritik Ronaldo secara terbuka, menyebutnya sebagai egois dan lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang tim. Kekalahan berlanjut 5 hari kemudian di La Liga saat Madrid ditumbangkan Mallorca. Jarak dari Barcelona melebar hingga 10 poin. Di tengah krisis itu, Florentino Perez secara mengejutkan mengumumkan mengundurkan diri. Dalam konferensi persnya ia mengakui, "Mungkin saya terlalu memanjakan para pemain hingga mereka menjadi bingung." Setelah itu, manajer Carlos Queiroz menyatakan, "Mulai sekarang, saya akan memilih pemain bukan hanya sekedar nama besar." Namun, Madrid tetap gagal bangkit. Mereka tak bisa membalikan agregat melawan Zaragoza di leg kedua Copa del Rey dan tersingkir dari Liga Champions.
Di La Liga, mereka seri dalam 6 dari 7 laga terakhir, memupus semua harapan meraih gelar musim itu. Setelah mencetak gol ke-100 untuk Real Madrid, Ronaldo Nazario mengalami cedera untuk kelima kalinya musim itu. Ringkasan sempurna untuk karirnya yang naik turun di klub. Zinedine Zidane pun mengumumkan bahwa ia akan pensiun setelah Piala Dunia musim panas nanti. Dalam pertandingan terakhirnya di Santiago Bernabeu, ia mencetak gol dan memberi penutup yang emosional pada sebuah era Galacticos yang penuh nama besar tapi minim kesuksesan di lapangan. Selama 3 tahun terakhir, Real Madrid tak memenangkan satupun trofi. Manajer datang dan pergi, direktur silih berganti. Tapi di tengah segala kekacauan itu, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Florentino Perez berhasil menjalankan misinya, bukan soal gelar, tapi mengubah Real Madrid menjadi sebuah imperium, sebuah mesin komersial global. Musim 2004-2005, laporan Deloitte mencatat Real Madrid sebagai klub terkaya di dunia, bukan karena kemenangan di lapangan, tapi kekuatan brand yang dibangun Florentino Perez. Dan meski selama kepemimpinan Perez di periode pertama, Real Madrid tak banyak mengangkat trofi, tetapi Los Blancos tetap berada di posisi puncak komersial dan mungkin banyak yang menjadi fans Madrid karena era Los Galacticos. Jadi ketika kita bertanya, apakah era ini gagal atau justru sukses? Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kalian menilainya. Di akhir kepemimpinannya, Florentino Perez mundur. Ia kehilangan pemain dan kehilangan kepercayaan dari fans Madrid. Namun ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar trofi. Itu adalah cetak biru untuk masa depan. Dan kisahnya belum berakhir, karena kelak ia akan kembali dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan visi yang lebih matang. Dan kali ini Florentino Perez tak hanya membangun brand, ia membawa Real Madrid kembali ke tahta kejayaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Florentino Perez adalah penyelamat atau perusak tradisi sepak bola? Apakah Galacticos adalah revolusi atau hanya mimpi mahal yang gagal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menyusuri lagi kisah yang tak hanya mengguncang lapangan, tapi juga mengguncang sejarah.